Auzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Maaf, agak kesinian tuh. Jangan ada yang di belakang. Nah, jangan di belakang. Boleh di sini atau sini ya, samping. Jangan ada di belakang ya. Enggak sunnah. Kecuali jamaahnya sampai ratusan ribuan. Hari ini kita membahas surah An-Naml ayat 77 sampai 88. Surah An-Naml, surah semut ya. Ini surah ke-27, awalnya tentang kisah Nabi Sulaiman, makanya An-Naml. Kalau di tafsir Jalalain halaman 79. Jadi kalau jamaah yang ingin punya tafsir Jalalain silakan nanti hubungi Maulana yang mau ya. Nah, ini tafsirnya nih. Mari kita baca, kita lihat terjemahannya dan tafsirnya. Wa innahu, dan sungguh. Nah, innahu ini apa nih? Nah, kembali ayat sebelumnya, yaitu di ayat 76. Innahu ini adalah inna hazal Qur'an, yaitu Al-Quran. Sungguh Al-Quran lahudan, pasti laknya lam tauhid ya, hudan petunjuk, minad dolalah. Nah, ini kan minad dolalah ini di tafsirnya kan petunjuk dari kesesatan. Petunjuk apa? Nah, dalam tafsir Jalalain minad dolalah, dari kesesatan. Jadi Al-Quran turun itu ada sebagai petunjuk. Wa rahmatun, dan rahmat lil mu'minin, bagi orang mukmin. Apa yang maksud dengan rahmat? Minal azabi, dari siksaan, baik siksa kubur ataupun nanti siksa di di neraka. Jadi ayat ini menjelaskan tentang Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran ada dua. Yang pertama hudan, yang kedua rahmat. Apa bedanya? Hudan ini adalah petunjuk. Hudan adalah petunjuk. Halaman 79, Maul, halaman 79. Ya. Adalah petunjuk. Kemudian yang dimaksud dengan rahmat adalah kasih sayang Allah. Ya. Kepada siapa? Lil mukminin, bagi orang yang beriman. Jadi Al-Quran turun ini sebagai hudan dan rahmat. Ya, petunjuk, minad dolalah, dari kesesatan. Dengan adanya Al-Quran kita bisa mengetahui ini halal, ini haram, ini hak, ini batil, ini boleh, ini nggak boleh. Ya, jadi semuanya itu dengan Al-Quran kita mengetahui itu ya. Seandainya tidak ada Al-Quran kita nggak tahu nih, nggak ada pegangan. Contoh sederhana lah, kita membeli mobil atau motor. Di dalam motor mobil itu pasti ada buku panduannya. Panduannya mengatakan motor ini harus diganti olinya sekian kilometer. Mobil ini harus diganti olinya sekian kilometer. Kemudian ada oli mesin, ada oli penseling, ada macam-macam itu, ada petunjuknya. Lalu kita ngeyel. Padahal itu buku petunjuk agar mobil motor kita ini bisa digunakan, bisa awet. Kita nggak mau tahu lah, mobil gua, motor gua. Terserah gua dong. Mau diisi oli, mau enggak. Yang penting gua yang punya. Akhirnya bahasa Betawinya gitu kan, bahasa parungnya, dipakai itu motor. Nggak pernah diganti olinya, nggak pernah diganti ponselingnya, macam-macam. Pokoknya dipakai itu mobil motor itu. Lama-lama gimana? Setahun, 2 tahun rusak, turun mesin, nggak bisa dipakai. Walaupun itu mobil mahal, motornya mahal. Nah seperti itulah Allah ciptakan kita nih, ya kan? Allah sutradaranya, kita pemainnya melalui buku petunjuk. Ini buku petunjuk yang Al-Quran. Al-Quran mengatakan kalau ingin bahagia laksanakan perintah Allah. Salat, puasa, zakat, infak, sedekah, haji, umrah, zikir, doa. Ya, kalau ingin sengsara, ya inilah, silakan melakukan maksiat. Ya, ini haram, zina haram, mabok haram, menipu haram, riba haram, semuanya haram-haram itu. Ya, lalu kita nggak mau tahu tuh. Yang penting kan
Gua hidup di dunia seenaknya gua aja, terserah gua lah. Nah, apa yang terjadi di dunia yang sengsara, di akhiratnya apalagi? Ya, jadi hudan ini petunjuk, ya, minadolalah, dari kesesatan. Kalau tidak ada Al-Quran, kita tidak akan bisa mengenal ini hak, ini batil, ini halal, ini haram. Yang kedua, fungsi Al-Quran rahmah, rahmatan lil mu'minin minal azabi. Itu dijelaskan di tafsir Jalalain, rahmatan lil mu'minina minal azab, rahmat bagi orang beriman dari azab, dari siksaan Allah. Rahmat, kasih sayang Allah. Rahmat itu, ya, kasih sayang Allah itu di dunia dan di akhirat, wabil khusus kepada orang beriman. Kita bahas panjang masalah rahmat ini di dalam surah Al-Fatihah. Itu kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Di mana bedanya? Nah, ini bisa di sini nih. Jangan sampai di belakang, ya. Rahman itu Allah Maha Pengasih, Rahim Maha Penyayang. Rahman kepada semua makhluknya, Rahim kepada orang beriman. Jadi nanti di akhirat ketahuan yang dapat Rahim Allah itu hanya yang beriman. Rahman hanya semuanya. Contoh nih, yang orang kaya di dunia, bahkan banyakkan orang kafir kan, yang memiliki uang, yang memiliki emas berlian, yang punya jet, pesawat pribadi, punya pulau, bahkan hartanya triliunan, miliaran. Ya di dunia diberi Rahman Allah, Rahman Allah, Allah kasih. Ya, Abdurrahman, makanya hamba Allah. Ya. Kemudian Rahim, Rahim ini nanti khusus bagi yang beriman. Makanya rahmatan, Al-Quran turun sebagai rahmat, sebagai kasih sayang Allah, ya, agar kita dijauhkan dari azab Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dimaksud ayat 77. 78, inna rabbaka yaqdi bainahum bihukmih wa huwal azizul alim. Kita lihat tafsir Jalalainnya, ya, inna rabbaka artinya yaqdi bainahum ghairihim yaumal qiyamah bihukmihi ay adlu lahu wa wal aziz al ghalib al alim bima yahkumuhu fala yamkinu ahadan mukhalifatuhu kama khaliful kuffar fid dunya anbiya'ah. Apa maksudnya? Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, dijelaskan oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti dan Imam Jalal Al-Mahalli dalam tafsir Jalalainnya, bahwasanya sesungguhnya Allah Tuhan pencipta kalian, yakni dialah yang memutuskan, yang menetapkan, bainahum, di antara mereka, di antara orang beriman, orang munafik, orang kafir, ya kan? Qaghairihim yaumal qiyamah, kepada orang lain pada hari kiamat nanti. Jadi yang dimaksud yaqdi bainahum ini adalah nanti yaumal qiyamah. Inilah indahnya kalau kita tahu tafsir, jadi tahu apa maksudnya itu, kapan terjadinya yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Jadi nanti setelah alam semesta ini hancur, sehancur-hancurnya kita dikumpulkan di suatu tempat namanya padang mahsyar, maka Allah memutuskan seadil-adilnya, bihukmi ay adlu, dengan hukumnya, dengan keadilan Allah. Wawal aziz, dialah Allah maha gagah, maha perkasa, al-ghalib, yang mengalahkan siapapun, al-alim, maha mengetahui, bima yahkumuhu, dengan apa yang dihukumkan, diputuskan, fala yamkinu ahadan mukhalifatu, dan tidak mungkin salah seorang menyalahinya, kama khaliful kuffar fid dunya anbiya'u, sebagaimana orang-orang kafir berselisih paham, berbeda dengan para nabi-nabinya, para nabi yang Allah utus. Nah, apa maksudnya? Di ayat ke-78 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahwa nanti pada hari kiamat, setelah hancur alam semesta ini, kita dikumpulkan, lalu diputuskan
dengan hakim maha adil, hakim yang seadil-adilnya, pengadilan akhirat yang tidak ada dizolimi sedikit pun, semuanya Allah pasti menetapkan seadil-adilnya. Yang beriman masuk surga, yang kafir, yang munafik masuk neraka, dan itu pasti kita harus yakini. Jadi nggak ada orang-orang kafir masuk surga, nggak ada orang mukmin masuk neraka, nggak ada. Tempatnya cuma dua. Ya, tempat ini kita harus yakini, neraka dan surga. Walaupun nanti kalau kamu sih mahasiswa konsentrasinya kepada ilmu ekonomi ya. Kalau teman Abi itu ada yang konsentrasinya kepada ilmu usuluddin, akidah filsafat. Akhirnya ada dong, ada sebuah paham ya, ada nih ya. Ini sebagai ilmu aja, sebagai informasi. Jadi ada paham ya yang mengatakan bahwa ada surga, ada neraka, ada di antara itu, bainal jannah wal nar. Jadi bainal manzilatain namanya. Bainal manzilah itu di antara dua tempat. Orang nggak masuk surga, orang nggak masuk neraka. Nah, itulah pemahaman yang bukan ahlus sunnah wal jamaah. Kalau ahlus sunnah wal jamaah memastikan dua doang, nggak ada tiga. Dua doang, yaitu surga dan neraka. Berbeda nanti kalau pilkada, nomor 3 aja. Gubernur nomor 1 aja, wali kota Depok. Ya. Kok jadi kampanye ya? Ya maksudnya lebih aman gitu ya. Ya walaupun mengecewakan tapi lebih aman karena dia kiai. Kemarin hadir di Majlis Az-Zikra, satu-satunya calon gubernur, makanya pilih yang ASI. Yang ASI itu yang nomor 3 katanya. Ya. Kata Ustaz Kiai Haji Abdul Syukur, dari presiden jadi gubernur, nggak apa-apa kan ya? Jadi presiden PKS jadi gubernur Jawa Barat gitu maksudnya. Ada aja kemarin. Kembali ke sini. Jadi nanti di surga dan neraka aja, udah nggak ada. Jadi kalau yang ada yang mengatakan ini sebagai informasi aja, keilmuan. Jadi ada yang mengatakan begitu. Kenapa? Karena 50-50 dia itu. Dia amalnya dengan dosanya sama. Amal dosa sama. Nah karena amal dosanya, amalnya 50%, dosanya 50%. Sholatnya rajin, maksiatnya rajin, puasanya rajin, bohong juga rajin, zakatnya rajin, tapi juga korupsi, riba, haji juga, tapi juga maksiat. Nah ini kan balance ya, balance itu seimbang antara kebaikan dengan keburukan. Oh orang ini nih nggak masuk neraka, nggak masuk surga, nggak ada Pak. Masuk surga atau neraka itu tergantung rahmat Allah. Ya Allah berikan rahmat. Ketika misalnya nanti ditimbang di mizan, kebaikan kita sama dengan keburukan. Nah disitulah fungsinya syafaat. Syafaat Rasulullah SAW. Apa itu fungsi syafaat? Menolong umat Rasulullah yang kebaikannya sama dengan keburukannya. Kalau dia banyak membaca sholawat, nanti malam ya, di Majlis Taklim Al-Ikhlas, ya paguyuban pengajian Al-Ikhlas di Haji Kastari, dan malam maulid nih, Saropal Anam kan, maghrib dan Isya tausiah pengajian. Itu kan baca sholawat tuh. Kan itu Saropal Anam kan diba, Saropal Anam, apa namanya pun itu namanya isinya sholawat. Sholawatnya banyak, maka itulah syafaat. Diakui sebagai umat Rasulullah karena timbangan kita sama, maka syafaat itulah yang akan menolong kita, dan akhirnya timbangan kebaikannya jadi lebih berat daripada keburukannya. Mudah-mudahan dengan peringatan Maulid di mana-mana, berat kebaikan kita itu yang tadinya 50-50 menjadi 55 lah minimal. 55%, keburukannya jadi 45%. Akhirnya dengan syafaat itu kita masuk surga, walaupun masuk surganya nggak langsung. Diapain dulu? Disiksa dulu di neraka. Makanya ada namanya Telaga Kausar. Telaga Kausar itu diantaranya orang-orang yang pernah maksiat di dunia, tapi dia beriman, dia banyak sholawat, lalu dengan Telaga Kausar itu dicuci itu. Karena udah habis, udah puluhan, ratusan atau ribuan tergantung amal maksiatnya. Dicuci seperti pakaian kita yang kotor, jatuh dari mobil atau jatuh ke comberan atau kemana, kotor luar biasa, dicuci dulu, dibersihin dulu. Telaga Kausar. Setelah itu akhirnya masuk surga.
setelah bersih. Nah, itu namanya rahmat Allah dan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, fatawakkal 'ala Allah. Maka bertawakallah kalian kepada Allah. Ya, siqabihi. Ya, tawakal itu artinya adalah serahkanlah kepada Allah. Serahkan kepada Allah, percayakanlah kepada Allah. Ya, saqabihi. Percayakan kepada Allah. Innaka 'alal haqqil mubin. Sesungguhnya Allah atas yang hak, atas kebenaran, yubin, itu jelas. Apa maksudnya? Kita lihat tafsir Jalalain, ad-dinul mubin fal akibatu laka bin nasri 'alal kufar summa daraba amsalan lahum bil mauti wa bis summi wa bil ama faqala. Jadi Allah Subhanahu wa taala setelah menjelaskan kita diputuskan nanti pada hari kiamat surga atau neraka, bahagia atau neraka, ya bahagia atau celaka, karena itulah tawakal kepada Allah, percayakan kepada Allah bahwa selama kita ini beriman kepada Allah, dipastikan kita masuk ke dalam ridho Allah, ke dalam surga Allah. Berbeda dengan orang-orang kafir, ya, berbeda dengan orang-orang kafir. Orang kafir itu seperti orang-orang yang buta, seperti orang-orang yang tuli, yang budek, ya, yang mati, bil mauti wa bisami wa bil ami. Jadi seperti orang mati, tuli dan buta. Itulah orang-orang kafir. Ini dijelaskan dalam tafsir Jalalain. Jadi artinya setelah kita di sana di akhirat, serahkan kepada Allah. Ilmu tawakal nih. Nah, karena ini tawakal itu begini Pak ya. Tawakal itu adalah konsep menyerahkan seluruh hasilnya kepada Allah. Setelah ikhtiar, setelah doa, setelah husnuzon. Jadi 3 nih. Makanya paket tawakal itu 4. Nggak boleh dipisahkan. Ikhtiar, usaha, doa, husnuzon, baik sangka, tawakal. Contoh sederhana. Kita sakit, berobat ke dokter, ikhtiar. Minum obat, ikhtiar. Lalu doa, ya Allah sembuhkan penyakit hamba. Husnuzon, optimis, baik sangka. Dengan kita berdoa, insya Allah Allah sembuhkan. Dengan kita berusaha, insya Allah sembuhkan. Barulah tawakal. Jadi tawakal itu tidak bisa dipisahkan antara ikhtiar, doa, dan husnuzon. Contoh lagi, kamu pengen jadi sarjana, pastikan pengen jadi sarjana. Sarjana ekonomi, sarjana hukum. Kalau Abi dulu sarjana SAG, sarjana alam goib. Ya, sarjana. Karena gelarnya udah nggak ada lagi. Sekarang ternyata Faza itu nanti SAG, nanti sarjana agama. Sarjana ya, atau sarjana apalah. Atau S2 ya. S2 itu MMM, ME, MH, MA, macam-macam ya. Makan ayam, MA. MM makan martabak, ME makan enak. Nah, itu ya. Macam-macam gelar kan MM. S2, kalau S3 ada doktor, ada PhD, ada apa? PSD, PSD atau PhD. Kalau PSD itu berarti alumni luar negeri. Kalau doktor itu alumni dalam negeri, bedanya di situ aja. Kalau doktor R-nya besar itu namanya honoris causa. Ya, seperti Raffi Ahmad, dia beli karena duitnya banyak jadi doktor. Dibeli itu. Jadi gampang sekarang mah kalau pengen dokter gampang. Enggak usah kuliah capek-capek, pakai aja duit. Tapi nanti ketahuan kualitasnya. Masa dokter begini lagi? Ya, kemudian lagi ya. Jadi 4 hal ini tidak dipisahkan nih. Ikhtiarnya belajar di SEBI kan. Ikhtiarnya belajar di Qalbun Salim. Lalu apa yang kedua? Doa. Karena doa ini mesti bagi orang beriman, mesti doa. Lalu yang ketiga husnuzon, optimis. Orang beriman itu optimis. Husnuzon, baik sangka kepada Allah, tidak sinis, tidak pesimis, tidak memponis. Lalu tawakal. Itu kan. Apalagi kita ingin kaya, bekerja, ikhtiarnya bekerja, dagang, usaha. Ya. Lalu yang kedua doa. Ya Allah mudahkan, lariskan dagangan hamba ya Allah. Yang ketiga husnuzon, optimis, baru tawakal kepada Allah. Nah, jadi 4 paket yang nggak bisa dipisahkan. Ya, 4 paket dipisahkan.
Jadi tawakal itu menyerahkan kepada Allah setelah kita berusaha. Jadi nggak ada orang, saya pengen tawakal kepada Allah tanpa usaha. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Kecuali kualitas iman kita itu sudah di atas rata-rata. Ya, tapi memang tawakal ini, nah ini konsep yang pernah saya diajarkan oleh seorang ulama sufi. Ya, sufi berdasi, dia nggak mau terkenal orangnya. Dia itu, kalau dia itu penjelasannya berbeda dengan yang saya tadi. Kalau dia itu tawakal itu di depan. Kalau tadi kan ikhtiar, doa, husnuzon. Kalau dia justru di depan dulu, tawakal dulu. Contohnya apa? Kita dulu di perut bayi, di perut bayi, di perut ibu, pernah nggak kita bekerja? Nggak pernah. Pernah nggak kita belajar? Enggak. Pernah nggak kita berdoa? Enggak. Tapi kenapa Allah kasih semua tanpa kita minta? Kan serahin kepada Allah kan. Kita ingin makan jengkol, mak kita makan jengkol. Kita pengen pete, mak kita makan pete. Ya, kita pengen sayur asem, makan sop, mak kita makan sop. Akhirnya saripati itu masuk ke kita yang masih di perut ibu kita. Itu masih di perut ibu. Lalu kita lahir. Kita lahir pun begitu. Tawakal dulu kan. Nggak pernah kita berikhtiar, nggak pernah kita berdoa, nggak pernah kita husnuzon. Tawakal dulu kan, tawakal kepada Allah. Lewat emak kita, Allah kasih rezeki air susunya. Lewat emak kita, karena dia susunya nggak keluar, akhirnya diserahin kepada saudaranya, jadi saudara sepersusuan. Atau juga nyari susu sapi, ya susu sapi datang kepada kita. Tawakal dulu kan. Tawakal kita mah nggak pernah bekerja. Pernah nggak dulu masih bayi kita capek-capek nyari duit, Pak? Enggak, nggak ada orang jemput rezeki, nggak ada. Semuanya tawakal dulu. Oh begitu. Jadi ada yang mengatakan begitu, tapi itu dua hal bisa dipertanggungjawabkan secara pengetahuan. Jadi boleh tawakal dulu baru ikhtiar, doa husnuzon, boleh ikhtiar dulu doa dan husnuzon. Tapi 4 paket tadi tidak pernah terpisahkan. Nah, kalau dalam ayat ini tawakal kepada Allah ketika nanti di akhirat, sama ketika kita masih bayi. Kita kan udah nggak ikhtiar lagi kan, karena sudah di akhirat. Udah nggak ibadah lagi, sudah nggak doa lagi, sudah nggak apalagi husnuzon lagi, nggak ada. Jadi 3 tadi itu sudah nggak berlaku di akhirat. Nggak berlaku. Jangankan di akhirat, ketika kita di mana? Di alam barzah, kita kan mati semua kan ya? Ya kan ya? Bisa ini santri duluan, saya belakangan. Bisa yang dengar duluan, yang ngomong belakangan ya. Ya benar ya? Masih mati kan? Kita di alam barzah udah nggak ikhtiar, udah nggak ada doa, udah nggak ada apa lagi. Nggak husnuzon, nggak ada. Yang ada apa? Tawakal udah. Apalagi di akhirat. Makanya di sini tawakkal 'ala Allah. Bertawakallah kalian kepada Allah. Innaka 'alal haqqil mubin. Sungguhnya kamu ya atas kebenaran yang nyata. Innaka la tusmi'ul mauta wa la tususumma du'a idza walau mudbirin. Di ayat yang ke-80. Innaka, sesungguhnya kamu, la tusmil mauta, tidak menjadikan pendengaran, al mauta, orang yang mati, wala tusul summa, dan tidak menjadikan mendengar orang yang tuli, ad-du'a, terhadap dakwah. Ini maksudnya innaka ini kepada Nabi Muhammad ya. Jadi innaka kepada Nabi Muhammad. Coba lihat tafsir Jalalainnya. Bitahqiqil hamzatain wa tasisaniyati bainaha wa bainal ya'i. Jadi ini menjelaskan bahwasanya ditahqiqkan kalimat ya, ditahqiqkan itu artinya ditahqiq dan ditashil yang kedua di antara dua ya. Nah, ini maksudnya cuma menjelaskan secara ilmu nahunya aja ya, tentang bahasa Arabnya. Jadi engkau Muhammad tidak menjadikan orang yang mati itu mendengar, orang yang tuli itu mendengar, ya, orang yang mati mendengar, orang yang tuli mendengar terhadap dakwahmu. Ijau walau mudbirin, jika mereka berpaling, mudbirin, berpaling ke belakang. Itulah orang-orang kafir.
Walaupun Rasulullah SAW berdakwah, ya, kalau sudah hatinya tertutup, itu nggak bisa lagi. Seperti orang mati, walaupun berbusa, kalau tidak diberikan hidayah Allah, ya nggak bisa. Seperti orang buta, seperti orang tuli, walaupun dengan sekuat tenaga, kalau Allah tidak berikan hidayah, susah. Hati itu kan ada 3, ya. Ada qalbun salim, ada qalbun marid, ada qalbun mayit. Orang beriman qalbun salim, orang munafik qalbun marid, orang kafir qalbun mayit. Itu hatinya sudah tertutup. Tertutup oleh siapa? Oleh egonya, oleh nafsunya, oleh dirinya sendiri yang nutupin. Ini gelas nih, ini botol, ya, maaf, jangan iklan, ya. Botol nih, ini kan tertutup nih, mau dikasih air sebanyak apapun akan apa? Akan jatuh, kan? Tapi kalau yang terbuka seperti ini, dikasih air, dia akan masuk. Hati orang beriman seperti ini, hati orang kafir seperti ini. Walaupun didakwahin, dikatakan neraka, surga, orang yang bahagia, orang yang taat kepada Allah, orang yang maksiat, neraka, udah ditutup, udah nggak bisa. Tetapi ada juga orang kafir juga kadang-kadang terbuka, kadang-kadang tertutup. Itulah orang kafir. Orang munafik. Kalau orang kafir tertutup, kalau orang munafik itu kadang terbuka kalau lagi sadar, tapi lebih banyak tertutupnya orang munafik. Nauzubillahi min dzalik. Nah, itulah jadi ayat yang ke 80 ini menjelaskan tentang Rasulullah berdakwah kepada orang-orang kafir yang memang tidak akan masuk kepadanya karena mereka tertutup hatinya, mudbirin. Bahkan mudbirin, mereka membelakangi Rasulullah. Mereka tidak mau mendengar apa yang didakwakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, nih di ayat 80. Kemudian ayat 81. Wa ma anta bihadil ummi an dalalatihim. Bukanlah kamu ya Muhammad yang bisa memberikan petunjuk kepada orang yang buta, an dalalatihim, dari kesesatan mereka. Intusmi'u, tidaklah kamu dapat mendengarkan illa kecuali may yu'minu bi ayatina, siapa saja yang beriman kepada ayat-ayat kami, kaum muslimun, lalu mereka adalah orang-orang muslim. Mari kita lihat tafsir Jalalainnya ayat 81. Itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa ini masih kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad itu kata Allah, wa ma anta bihadil ummi. Engkau Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak dapat memberikan petunjuk, tidak dapat memberikan hidayah, apalagi ustadz, apalagi kiai, habib, ajengan, nggak bisa. Nabi aja nggak bisa. Yang bisa memberikan hidayah itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Andalalatihim, dari kesesatan mereka. Jadi tidak ada yang bisa menerima. Maka di sini di dalam tafsir Jalalain, ifhamu wa qubulin, tidak mampu mendengar, memahami dan menerima. Nah, tuh, mendengar, memahami, wa qubulin, dan menerima. Kalau menerima tuh, orang-orang kafir itu nggak bisa. Udah tertutup tuh, udah tertutup hatinya. Ya, in tusmi'u illa man yu'minu bi ayatina. Tidaklah kamu dapat menjadikan pendengaran kecuali, nah tuh, walaupun ada telinganya, dia tidak mendengar. Walaupun ada akalnya, tidak memahami. Walaupun ada matanya, tidak mau melihat. Buta. Ya, seperti orang buta dah. Kecuali may yu'minu bi ayatina, kecuali orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat kami, Al-Quran. Jadi maksudnya ayat-ayat kami itu adalah Al-Quran. Itu kan ada kan Al-Quran. Wahum muslimun, dan mereka adalah orang-orang Islam. Mukhlisuna bitauhidillahi. Yang dimaksud muslimun adalah orang-orang yang ikhlas, yang murni tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kan dijelasin di dalam tafsir Jalalain,
Yang dimaksud muslimun adalah mukhlisuna bi tauhidillah, ikhlas dengan tauhidnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ijawaqal qawlu alaihim akhrajna lahum dabbatan minal ardi tukallimuhum anna nasa kanu bi ayatina la yuqinun. Ayat 82. Wa ijawaqa'a, dan ketika telah berlaku al-qawlu, ucapan, ketentuan, alaihim, atas mereka, akhrajna, kami akan keluarkan lahum, buat mereka, dabbatan, binatang dabah, melata, minal ardi, dari bumi, tukallimuhum, yang ia berbicara kepada mereka, annan nasa, sesungguhnya manusia, kanu, mereka dahulu, bi ayatina, terhadap ayat-ayat kami, la yuqinun, mereka tidak yakin. Kapan ini, Pak? Jadi nanti nih, Pak, menjelang kiamat. Ini ayat Quran nih, Masya Allah, dijelasin nih. Ini tentang Allah keluarkan binatang-binatang melata di bumi ini, dari bumi ini bisa ngomong, bisa bicara. Mudah-mudahan kita ngalamin ya. Kalau udah tuh bisa bicara, itu berarti apa? Berarti udah deket banget kiamat tuh. Jadi mereka ini, nah coba lihat di tafsir Jalalainnya, yang dimaksud dengan wa ijawaqal qaul alaihim haqqal ajab ayunazzila bihim jumlatal kuffar. Jadi yaitu ketika menjelang kiamat itu ajab datang kepada orang kafir, yang menjelang ajab datang itu kami keluarkan akhrajna lahum dabbatan minal ardi tukallimuhum, mereka ngomong. Jadi binatang-binatang melata. Kalau sekarang binatang melata apa itu? Ya semut, apa lagi, ngomong tuh, ngomong bahasa semut. Nah ini bukan si Gupron, bukan. Jadi binatang itu ngomong tuh, ya. Coba nih, lihat ini, tukallimul maujudin hina akhrujuna bil arabiyah, yang mereka bicaranya dengan bahasa Arab. Jadi binatang itu bicaranya bukan makoli, bukan. Pokoknya bicara yang orang paham. Taqulu lahum min jumlatin kalimah min anna, yaitu mereka itu bicara tentang apa? Kepada orang-orang kafir, annan nasa, bahwasanya manusia, ayat kufaru, maka ala qirati fatin wa hamzah an taqdilul ba ba'da tukallimuhum kanu bi'ati la yuqinun, mereka semuanya tidak yakin dengan ayat-ayat Allah. Artinya adalah la yu'minuna bil Qur'an al musta'milu 'alal ma'si wal hisab wal iqab wa bi khurujia yanqati'ul amri bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar wa la yu'minu. Mereka tidak beriman dengan Al-Qur'an yang mencakup atas, yang menjelaskan tentang kebangkitan, tentang hisab, tentang kesucian, tentang siksa Allah, dan tentang keluarnya binatang-binatang yang melata itu, kemudian di mana terhentinya orang, nggak ada lagi yang berdakwah amar ma'ruf munkar, orang tidak beriman, ya kafir kama. Nah ini coba lihat di ayat di halaman 80-nya. Kama Allah ila Nuhi, sebagaimana Allah utus kepada Nabi Nuh alaihissalam, bagaimana annahu la yu'minu min qaulika illa man qad ma'am. Jadi mereka tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana Allah wahyukan kepada Nabi Nuh alaihissalam. Ya. Nah nanti nih, jadi nanti menjelang kiamat, Pak, binatang-binatang melata itu ngomong. Kenapa kamu tidak beriman kepada Allah? Kenapa kamu menyembah Yesus, menyembah patung, menyembah harta, menyembah jabatan? Nanti menjelang kiamat, mudah-mudahan kita nggak ngalamin ya, binatang bisa ngomong. Ini Al-Quran, Pak, di ayat berapa? An-Naml ayat 82 tadi ya, ayatnya. Kemudian ayat yang selanjutnya, khawatir udah suruh belum ya, singkat-singkat saja ya penjelasannya. Ayat 83 sekarang, 82 itu tentang binatang melata nanti ketika kiamat ngomong kepada orang-orang supaya beriman kepada Allah. Wa yawma nasufin kulli ummatin fauzan mimma yukazzibu bi ayatina fahum yuzaun. Ingatlah pada hari kami kumpulkan setiap umat segolongan mimma yukazzibu, yang mereka mendustakan bi ayatin, ayat kami, fahum yuzaun, lalu mereka dipisah-pisahkan berbagai kelompok. Jadi nanti, Pak, pada hari kiamat itu dikumpulkan, yaj'aluna akhiruhum ila awwaluhum summa yusaquna. Jadi semua
manusia dikumpulkan di padang mahsyar, mulai dari sejak Nabi Adam sampai kita akhir zaman dikumpulkan. Miliaran manusia dikumpulkan. Bisa miliaran, bisa triliunan. Hanya Allah yang tahu berapa jumlah manusia ketika itu. Ya, bukan hanya manusia, jin-jin, setan semua dikumpulkan. Dikumpulkan di padang mahsyar. Siapa yang orang manusia dan jin yang mendustakan ayat-ayat Allah, fahum yuzaun, mereka dipisah-pisah. Mereka dibagi-bagi itu. Ya, mereka yuzaun. Ya, jadi dibagi-bagi, Pak, dipisah-pisah. Ini umatnya Nabi Adam, ini umatnya Nabi Nuh, ini umatnya Nabi Musa, sampai umatnya Nabi Muhammad SAW dipisah-pisah nih. Yang kafir, yang zalim, yang maksiat. Ya, itu semua dipisah-pisah. Hatta idza ja'u qala aqazabtum bi ayati wa lam tuhitu biha ilman wa amma za kuntum ta'malun. Sehingga jika mereka datang di akhirat, Allah berfirman, nih firman Allah nih. Aqazabtum bi ayati, apakah kalian telah mendustakan ayat-ayatku? Walam tuhitu, padahal kalian menguasai biha, tahu tentang ayat-ayat Allah, ilman dengan ilmu pengetahuan. Amma za kuntum ta'malun, atau apakah kalian telah, apa kalian yang kalian lakukan? Kenapa kalian tidak percaya? Kenapa kalian mendustakan ayat-ayat Allah dengan mendustakan anbiya'i, nabi-nabiku, min juhatin takzibim, dengan mendustakan setiap apa yang disampaikan oleh nabi-nabi yang Allah utus kepada kaum-kaumnya. Itulah. Jadi artinya adalah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa nanti Allah berfirman, kenapa kalian mendustakan ayat-ayat Allah? Wa waqal qawlu alaihim bima zalamu fahum la yantiqun, ayat 85. Ya, dan jatuhlah ketentuan Allah atas mereka bima zalamu, dengan apa yang mereka zalim ketika itu, la fahum la yantiqun, maka mereka tidak dapat memberikan alasan apapun. Nanti di akhirat, Pak, orang-orang yang kafir itu enggak ada hujjah, izla hujjatalahum, tidak ada alasan apapun, tidak ada argumentasi apapun. Mereka disiksa selama-lamanya di akhirat. Nauzubillahi min dzalik. Ayat 86. Alam yarau anna ja'alna al-laila liyaskunu fihi wan nahara mubsira. Tidaklah yarau, mereka melihat, anna ja'alna al-laila, sesungguhnya kami telah menjadikan malam, liyaskunu fihi, untuk istirahat di dalam malam itu, wan nahara, dan waktu siang, mubsira, untuk bekerja, untuk berusaha. Inna fi dzalika laayatil liqaumi yu'minun, sesungguhnya demikian itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang mukmin. Ya, ayat 86 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa Allah ciptakan laila liyaskunu fi, supaya untuk istirahat, malam untuk tidur, malam untuk istirahat, malam untuk ibadah kepada Allah, siang untuk berusaha, untuk bekerja, untuk berjihad. Ya, untuk berusaha, untuk yang bimakna yubsiru fi liyatasarrafu fihi, untuk berusaha, untuk mencari kehidupan. Ini tanda-tanda kekuasaan Allah. Seandainya setiap hari malam terus, setiap hari siang terus, gimana, Pak? Nggak enak kan? Jangankan seperti itu, orang yang hidup malamnya 20 jam, siangnya 4 jam, gelisah, nggak enak. Atau kebalikannya, siangnya 20 jam, malamnya cuma 4 jam. Kalau masuk bulan Ramadan, orang ini, Pak, sulit mengalami apa yang kita alami gitu ya, dalam melaksanakan ibadah puasa. Ayat 87. Wa yauma yanfau fis-sur, ingatlah pada hari ditiupkan trompet sangkakala. Fa bajaman fis samawati wa ma fil ardi illa man sya'allah. Maka terkejutlah orang, siapapun yang ada di langit dan yang ada di bumi, illa mansyaallah, kecuali yang Allah kehendaki. Nah, ini kita harus ingat nih, Pak, nanti ayat 87 ini bagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala ya dengan kekuasaannya memerintahkan malaikat Israfil untuk meniup sangkakala, yunfafis suri, Al-Quran nafhatun al-ula min Israfil, kan min Israfil, kan malaikat Israfil dalam tafsir Jalalain
bin Israfil tuh kan, malaikat Israfil meniupkan, lalu semua makhluk yang ada di langit, semua makhluk yang ada di bumi, baik itu manusia, jin, setan, semuanya kaget, semuanya terkejut. Papazia itu terkejut, kaget sekali, ya kan, khauful maqdi ilal mauti kama fi ayatin ukhra wa tagyir fi bil madi wa tahqiqin wa qaw'ihi. Jadi takut yang luar biasa karena mengalami sesuatu yang belum pernah terjadi seumur hidupnya. Bukan hanya manusia yang ada di bumi, yang di langit pun kaget ketika sangkakala ditiupkan. Wa kullun atau dakhirin, dan tiap-tiap manusia datang nanti dengan tunduk. Setelah hancur alam semesta ini, kita dikumpulkan oleh Allah di sebuah tempat, dan setiap kita ya tunduk, nggak ada melihat, jadi melihatnya ke bawah semua. Jadi digambarkan oleh Allah, semua manusia, semua jin, semua setan, semuanya dakhirin. Dakhirin itu Pak, ngelihat ke bawah gitu. Ketika kita sholat kan ngelihat ke bawah tuh. Nggak ada yang berani begini, apalagi begini, nggak ada. Jadi melihat itu matanya, kepalanya ke dakhirin, kepalanya ke bawah. Semuanya melihat ke bawah saking ketakutan yang sangat-sangat luar biasa. Terakhir 88. Wa taral jibala tahsabuna jaminatan wa tamur marras sahab. Kamu melihat gunung-gunung, kamu mengira gunung itu kokoh, padahal ia bergerak seperti bergeraknya awan. Jadi Pak, kita ngeliat kayak gunung itu kayaknya diam aja, padahal itu bergerak karena kita ada di bumi. Seandainya kita lagi naik pesawat atau naik jet atau naik ke ulang-alik, kita melihat itu gunung itu bergerak sama seperti bergeraknya awan. Inilah alam semesta, ini ilmu astronomi. Sekarang terbukti kan, di 14 abad yang lalu Rasulullah tidak pernah belajar ilmu astronomi. Sekarang dibuktikan dengan ilmu astronomi, ya, orang bisa mengetahui bahwasanya apa? Gunung itu bergerak seperti bergeraknya masuk suruk ya, bergeraknya awan, bergeraknya planet-planet semuanya. Sunnallahillazi atqana kulla syai'in. Semua itu adalah ciptaan Allah yang dia menyempurnakan segala sesuatu. Inna khabiru bima taf'alun. Sesungguhnya dia Allah Maha tahu apa yang kalian lakukan. Wallahu a'lam bishawab. Ya, semoga ayat yang kita baca dari ayat 77 sampai 88 memberikan mahkamah kesadaran bagi kita. Intinya, kesimpulannya, ada hidup setelah mati, ada akhirat setelah dunia. Karena itulah sungguh-sungguh bertakwa kepada Allah, agar nanti ketika kita memasuki sakaratul maut, memasuki alam barzah, memasuki akhirat dalam keadaan husnul khatimah, dapat ridha Allah dan dapat surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Pengumuman